I tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you'd choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You were my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, to the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all, it all, it all, it all. Oh, we praise you, God. Oh, sing this part together. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me.
when I lift my voice. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles are breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles are breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Sing it out. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated by the power of your name. I am seated with the one who has conquered it all. Berawal dari temannya Kesha yang sakit ya, jadi keluarga temannya Kesha ini sakit. Akhirnya Kesha juga merasa gejala-gejala begitu ya. Karena saya konsultasi dengan dokter dan benar-benar saya merasakan ketakutan ya. Jadi saya ingin mengantisipasi hal yang terjadi. Jadi saya memutuskan dengan Kesha itu minum antivirus sebelum PCR-nya keluar. Malam itu saya dikabari bahwa hasilnya istri saya pun juga positif. Kembali saya berpikir, saya khawatir ya. Nah di situ saya nambah lagi minum antivirusnya ya. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa itu berakibat terhadap organ saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mencoba tidur di mobil karena saya tidak berani tidur di dalam rumah. Dan waktu itu saya merasa bahwa dada saya sebelah kiri ini sakit ya, sakit sekali, panas sekali. Sepanjang malam itu saya putar-putar naik mobil dan saya berdoa, saya berteriak-teriak kepada Tuhan. Waktu saya mengalami ujian ini, ternyata saya ini begitu rapuh ya. Bahkan saya katakan waktu itu, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Kemarin itu sempat saya kolaps ya, jadi waktu saya drop dan keluarga-keluarga inilah yang diutus Tuhan ya, sangat mengasihi saya, yang begitu peduli dengan saya, meresikukan dirinya ya. Jadi melalui mereka saya disampaikan pesan ya bahwa saya memberikan hidup saya untuk mengasihi, belajar mengasihi, untuk belajar melayani, untuk belajar memberi yang lebih lagi ya. Saya sudah menyatakan diri kepada Tuhan, saya ngomong Tuhan, ini dari Tuhan, ini pasti dari Tuhan. Karena tidak ada terlintas sedikit pun saya untuk mendampingi teman-teman saudara-saudara saya yang sakit ya. Nah, Tuhan memulihkan hubungan kami, itu kami setiap hari kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi keluarga kami ini ada pemulihan ya. Mungkin ada hubungan-hubungan yang dulunya sulit dipulihkan. Tetapi saya melihat, saya merasakan bahwa Tuhan memulihkan dengan caranya.
yang saat ini mengalami sakit, mungkin diizinkan sakit COVID, dan mungkin dampak-dampak dari COVID ini di dalam perekonomian. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus sempurna dan Tuhan sanggup menolong dengan caranya. Tuhan sanggup menolong menurut waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang kita bisa kembali lagi beribadah meskipun lewat online di minggu pertama bulan September. Dan kita percaya dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan pujian penyembahan. Dan kita percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami, yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau menyatakan kuasa-Mu sebagai Allah yang perkasa, sebagai Allah yang berdaulat dan besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan yang berkuasa sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan
besar Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Di tengah laut bergerak, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada, menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan, menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan, menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku.
Saudara, pada pagi hari ini kita kembali akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama, sekalipun kita melakukan dari tempat yang berbeda. Tapi kita mau percaya di dalam persekutuan orang percaya, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya membacakan dari Roma pasal yang ke-8, 3 ayat firman Tuhan dimulai dari ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, meyakinkan kita bahwa kalau kita menang terhadap keadaan, itu karena Dia yang telah mengasihi kita. Dan selanjutnya dia katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, bahkan kematian sekalipun. Karena kita adalah umat yang dipilih, di mana Yesus sudah membuktikan kasih-Nya buat saudara dan saya dengan mati buat kita. Dan Dia bangkit kembali dan memberikan kehidupan kekal. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Dan kita adalah pewaris kehidupan yang kekal itu. Mari saudara, kita mengangkat roti ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dipecahkan buat kami. Tuhan, firman-Mu mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dari penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian. Kami makan mengakui tubuh yang sudah diserahkan buat kami. Dan oleh karenanya kami boleh menang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Tuhan, terima kasih untuk cawan pengucapan syukur yang kami naikkan pada hari ini. Cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa karena Engkau mati di atas kayu salib dan darah-Mu tercurah buat kami, maka saat ini kami boleh berdiri di hadapan Engkau sebagai umat yang dibenarkan. Terima kasih, kami minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang kami alami, satu perkara yang kami tahu, kami dikasihi, kami dijagai oleh Tuhan, dan kemanapun kami pergi, maka ada penyertaan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, di dalam kelemahan kami tahu kuasa-Mu jadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang di Every Nation Surabaya. Gereja ini dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Every Nation Campus Surabaya kembali mengundang anak-anak muda untuk bergabung dalam Youth Fellowship dengan tema Start Strong, di mana di sana akan dibahas tentang perjalanan Yosua yang dengan kuat menggenapi rencana Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian.
Acara ini akan dilaksanakan di hari Sabtu 11 September 2021 pukul 5 sore secara online melalui Zoom meeting. Saudara, saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Saya akan membacakan Matius pasal yang kelima, ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara, memberikan persembahan kepada Tuhan bagi beberapa orang sering tidak mudah untuk dilakukan. Namun ada yang lebih sulit untuk dilakukan daripada itu, yaitu berdamai dengan orang lain. Dari ayat yang kita baca baru saja, sangat jelas dikatakan bahwa di hadapan Tuhan, berdamai dengan orang lain itu jauh lebih penting daripada persembahan yang kita akan bawa kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika sekiranya hari ini, bahkan pada saat saudara mengikuti ibadah secara online pada saat ini, saudara teringat saudara atau orang lain memiliki sesuatu dalam hatinya terhadap saudara, atau sebaliknya, saudara memiliki rasa tidak enak dalam hati saudara kepada orang lain. Mungkin ada amarah, ada prasangka buruk, atau memusuhi diam-diam dalam hati. Saya mendorong saudara untuk mari kita menaati kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita melembutkan hati kita dan memutuskan untuk berdamai dengan orang tersebut. Karena saudara, ketaatan kepada Tuhan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba mau berdoa, ajar kami untuk bukan hanya setia dalam membawa persembahan kami kepada Tuhan, namun juga tolong kami, ajar kami untuk setia di dalam menaati kebenaran firman-Mu. Jika sekiranya pada saat ini kami teringat saudara kami memiliki sesuatu dalam hatinya kepada kami, atau sebaliknya, Tuhan tolong kami untuk mengampuni, berdamai dengan orang tersebut. Sehingga persembahan yang kami bawa pada saat ini di rumah-Mu boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bet. I've stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. Right now, oh, right now I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. What will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can. Through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my home is you alone. They say it only takes a little faith to move the mountain. Good thing, little faith is all I
Jesus, I will cling to you. Come me as I know you're able. I know you can. Selamat pagi jemaat Every Nation Surabaya. Hari ini kembali kita akan bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara sama-sama untuk belajar dari firman Tuhan. Dan judul khotbah saya hari ini adalah kekecewaan kita dan kedaulatan Tuhan. Kekecewaan kita dan kedaulatan Tuhan. Benar saudara? Bahwa kita sebagai orang percaya kita bisa merasa kecewa. Beberapa saat ini saya di dalam pembicaraan saya, counseling dengan beberapa jemaat yang mengalami masa-masa yang sulit, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Pertanyaan mengapa keadaan menimpa mereka, mengapa orang benar mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Bahkan mengapa mereka mengalami hal yang lebih sulit dibandingkan dengan teman yang mungkin belum mengenal Tuhan. Saudara, ketika rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, realita yang terjadi tidak sesuai dengan pengharapan kita. Ketika kita mengalami tragedi, kita mengalami keadaan sulit, kita tidak mengerti mengapa doa kita yang kita panjatkan dengan iman sepertinya berakhir dengan keadaan yang tidak kita ingini. Dan sebagai orang percaya, kita bisa menjadi kecewa. Tidak semua orang yang kecewa kepada Tuhan mengungkapkan kekecewaannya. Karena dia berpikir kalau saya kecewa sama Tuhan, saya berbicara kepada Tuhan, nanti Tuhan marah dengan saya. Di satu sisi, dia percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Di satu sisi dia melihat bahwa kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dilakukan dengan cara yang tidak adil. Sehingga itu membawa kekecewaan yang mendalam. Dan hari ini mari kita sama-sama melihat bahwa di dalam Alkitab bukan hanya saudara dan saya yang mungkin hari ini merasa kecewa terhadap keadaan, terhadap Tuhan. Tetapi juga kita akan melihat bahwa orang-orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa sekalipun, orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan Yesus mengalami kekecewaan dalam hidup. Dan kita sama-sama akan belajar bagaimana mereka mengatasi kekecewaan itu. Saudara, tokoh yang pertama yang saya ingin kita sama-sama melihat kehidupannya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Pelayanannya sudah dinubuatkan di kitab Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Dan dengan cara yang sangat ajaib, Yohanes Pembaptis ini lahir di dunia. Dikandung oleh seorang ibu yang sudah tua, yang sudah di luar kemampuan untuk melahirkan seorang anak. Tapi dengan cara yang sangat ajaib. Elisabeth ibunya mengandung. Dan cara dia dilahirkan diberitahukan kepada ayahnya pada waktu Zakaria berada di bait Allah. Jadi hidup Yohanes Pembaptis ini penuh dengan mujizat sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Dan pada waktu dia bertumbuh, pelayanannya juga luar biasa. Dan di puncak pelayanannya, dia menegur Raja Herodes. Karena kehidupan moralnya yang menyimpang. Di mana Raja Herodes mengambil istri yang merupakan istri dari saudaranya. Dan karena berani menegur seorang raja, maka hidupnya berakhir di penjara. Nah saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan cerita di mana Petrus yang di penjara dibebaskan oleh malaikat di Kisah Para Rasul. Atau mungkin saudara juga pernah membaca kisah Paulus dan Silas yang memuji Tuhan di penjara bawah tanah di Filipi. Dan secara supranatural Tuhan
membuat gempa bumi yang besar yang menyebabkan mereka keluar dari penjara. Dan kita berpikir bahwa selayaknya Yohanes Pembaptis akan mengalami mujizat yang sama. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yohanes Pembaptis mati dipenggal oleh Raja Herodes yang dia tegur. Dan dia kepalanya diletakkan di sebuah talam, cara meninggal yang sangat tidak elok dari seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama yang mengenali bahwa Yesus itu Mesias. Pada waktu Yesus bertumbuh, Yohanes Pembaptis sudah mulai melayani dan dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan menanggung dosa dunia. Tetapi ada satu waktu, pada waktu dia berada di penjara, pada waktu dia merasa down, pada waktu dia merasa lemah. Saya ingin membacakan buat saudara di Matius pasal yang 11 ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkaukah yang akan datang itu? Saudara, pertanyaan yang keluar dari seorang yang hidupnya didedikasikan untuk mempersiapkan jalan buat Mesias. Bahkan dengan jelas dia mengatakan, biar dia atau Yesus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Tetapi ada momen di mana dia ragu. Lebih tepatnya momen di mana dia menjadi kecewa. Nanti kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya Yohanes Pembaptis itu kecewa. Mengapa saudara Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa bisa kecewa terhadap apa yang dia lihat? Karena Yohanes Pembaptis berpikir bahwa Mesias seharusnya melakukan perkara dahsyat terhadap Romawi, terhadap penguasa. Karena Mesias itu akan menjadi raja di atas segala raja. Ternyata apa yang dia pikirkan berbeda dengan apa yang dia lihat Tuhan Yesus lakukan. Pada waktu Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang keempat dari Matius 11. Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan di ayat yang ke-6, di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid Yohanes Pembaptis, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaukah itu? Engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah Mesias itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Tuhan Yesus mengutip kembali apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya, yang merupakan bagian yang dia genapi pada kedatangan yang pertama. Saudara, dengan keterbatasan pengertian Yohanes Pembaptis, dia berpikir bahwa Yesus yang adalah Mesias akan melakukan apa yang dia akan lakukan pada waktu Yesus kembali kedua kali, saudara. Dia akan jadi raja dan semua raja akan takluk. Itu akan terjadi. Tapi rupanya karena dia tidak mengerti bahwa Yesus yang ada pada saat itu dipanggil untuk melayani orang-orang yang sakit, menyembuhkan yang sakit, memberikan kabar baik, bukan melakukan penghakiman seperti apa yang Yohanes Pembaptis pikirkan. Apa yang kita bisa belajar, saudara? Saudara,
apa yang dimengerti oleh Yohanes Pembaptis, sekalipun dia melayani Tuhan dengan luar biasa, terbatas. Tahukah saudara? Pengertian saudara dan pengertian saya terbatas. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mengapa kita menjadi kecewa? Karena kita tidak mengerti kenapa Tuhan lakukan apa yang dia lakukan. Saudara, setelah hal itu, setelah murid-murid Yohanes Pembaptis itu pergi, Tuhan Yesus mengatakan begini di ayat yang ke-11. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada setiap kita, Yohanes Pembaptis yang dikatakan begitu dahsyat, tidak ada manusia yang dilahirkan dari perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa sekalipun bisa menjadi kecewa. Mengapa? Karena kita tidak bisa sepenuhnya melihat apa yang Tuhan lihat. Kita tidak sepenuhnya mengerti apa yang Tuhan mengerti, saudara. Saudara, saya mendengar ada satu kisah di mana seorang ibu membawa anaknya mengunjungi seorang dokter untuk divaksinasi. Anak ini masih kecil, saudara, dan tidak mengerti tentang vaksinasi. Masuk dalam ruangan dokter, maka dokter mulai menyiapkan jarum suntik dan juga vaksin yang akan divaksinasikan. Melihat jarum suntik itu, anak itu mulai menangis. Dan dia begitu syok melihat bahwa ibunya ternyata tidak menolong dia, malah memegangi dia supaya si dokter ini boleh menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya yang menimbulkan rasa sakit. Dalam keterbatasan pemikirannya, dia melihat bahwa saat ini ibunya tidak lagi mengasihi dia. Bahkan bersekongkol dengan seorang yang berjubah putih untuk melukai dia, untuk membuat dia kesakitan. Dan dia semakin menangis. Saudara, gambaran itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita mengerti seluruhnya tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Jawabannya tidak, saudara. Yohanes Pembaptis tidak sepenuhnya mengerti apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dia berpikir dia berada di dalam penjara, Yesus berada di luar penjara dan melakukan bukan seperti yang dia inginkan, yang dia harapkan. Mari kita melihat kisah dari dua orang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Namanya Maria dan Marta. Yohanes pasal yang ke-11. Cerita itu berbicara tentang bagaimana Lazarus, saudara mereka, sedang sakit di kampung yang namanya Betania. Ya, Maria ini adalah perempuan yang meminyai kaki Tuhan Yesus. Ya, perempuan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Marta, kalau saudara membaca di Alkitab, adalah orang yang sangat mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Pokoknya Yesus melayani, kalau ada di rumah mereka, orang-orang yang datang tidak kekurangan makanan. Ini adalah supporter Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Dan pada waktu Lazarus sakit, saya ingin mengajak saudara untuk melihat cara mereka mengutus orang untuk pergi kepada Yesus. Di Yohanes 11 ayat yang ketiga dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, Lazarus itu yang engkau sangat kasihi sakit. Kedua perempuan itu berbicara dan appeal
bermohon supaya Tuhan Yesus datang, karena yang sakit itu bukan orang sembarangan, orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kedua perempuan ini mengatakan, kalau engkau memang mengasihi Lazarus dan seharusnya engkau mengasihi dia, engkau datang, dia sakit. Di ayat yang ke-6 ada satu peristiwa yang mungkin kita tidak mengerti, atau setidaknya tidak dimengerti oleh Maria dan Marta. Di ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja. Saudara, Tuhan Yesus sengaja tidak datang. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sengaja tidak menolong? Tidak, saudara. Kita tahu akhir dari peristiwa ini. Tapi Tuhan Yesus sengaja untuk tinggal dan tidak segera pergi. Dan saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat komentar dari Maria dan Marta. Ini adalah gambaran tentang kita yang begitu terbatas, saudara. Di ayat 21, ini kata Marta kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Dengan kata lain, Tuhan, engkau tidak mau datang. Katanya engkau mengasihi Lazarus, tapi engkau gak datang. Kalau engkau datang, saudaraku pasti gak mati. Itu Marta, saudara. Bagaimana komentar Maria? Di ayat yang ke-32, mari kita baca bersama-sama. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat persis sama yang diucapkan oleh Maria, juga seperti yang kita dengar sebelumnya diucapkan oleh Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tuhan, sekiranya engkau menolong aku. Sekiranya engkau menolong orang yang aku tahu engkau mengasihi, keluargaku gak mati. Tuhan, kalau aja engkau tolong aku, maka aku sekarang masih punya anak, tetapi anakku engkau panggil. Tuhan, kalau aja engkau care sama aku, kalau aja engkau sungguh-sungguh peduli sama aku, maka keadaanku saat ini tidak seperti apa yang aku alami. Saudara, mungkin kita punya pemikiran Tuhan, sekiranya engkau. Dan itu yang dialami oleh Maria dan Marta. Saudara, kita tahu akhir daripada peristiwa ini. Kita tahu, saudara. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan Yesus jawab kepada kedua perempuan itu sebelum dia membangkitkan Lazarus. Saudara, kita sering kali fokus kepada Lazarus yang dibangkitkan. Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria dan Marta, Lazarus ini sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup. Dan di ayat yang ke-26 Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Maria dan Marta dan juga kepada kita, ini bukan tentang apakah Lazarus harus hidup. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada dia, mereka akan mengalami keselamatan, kehidupan kekal. Dan itu lebih penting, saudara, daripada hidup di dunia tapi kehilangan keselamatan. Dan tentu kita sebagai orang percaya akan mengatakan, Tuhan, benar kehidupan kekal itu penting. Tapi tolong dong, yang di dunia ini,
Kami juga masih mau untuk melihat orang yang kami kasihi hidup. Saudara, hari-hari ini di masa pandemi, saudara mendengar orang baik, orang yang saudara kasihi, orang yang saudara pikir harusnya Tuhan akan tambahkan usianya, Tuhan panggil pulang. Dan dengan apa yang kita mengerti, kita nggak bisa menangkap apa yang Tuhan pikirkan. Yohanes Pembaptis tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan sedang lakukan. Maria dan Marta tidak bisa mengerti sewaktu Tuhan Yesus sengaja tidak segera datang dan mengakibatkan Lazarus mati. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9. Yesaya menunjukkan kepada kita siapa Tuhan. Tuhan mengatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, rupanya sekalipun kita adalah orang percaya, kita punya pandangan, perspektif yang terbatas tentang rancangan Tuhan. Sampai kapanpun, selama kita masih hidup di dunia ini, berada di dalam tubuh ini, kita terbatas, saudara. Itu sebabnya kita seringkali tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa Tuhan lakukan itu? Mengapa Tuhan lakukan kepada A dan tidak kepada B? Saudara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita tidak bisa jawab. Tetapi pada waktu kita sungguh-sungguh atau lebih mengerti tentang kedaulatan Tuhan, maka kita menjadi semakin aman. Saudara, ada orang yang mengatakan kalau Tuhan berdaulat, Tuhan menetapkan apa yang Dia mau tetapkan, maka saya jadi takut jangan-jangan Tuhan berpikir yang buruk tentang saya sehingga masa depan saya akan menjadi buruk. Allah berdaulat, tapi Allah yang berdaulat adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Saya ingin mengingatkan kembali apa yang kita baca sewaktu kita menerima perjamuan kudus. Rasul Paulus mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya. Dan yang membuat kita lebih dari pemenang bukan karena kita lepas dari masa sulit. Tapi kembali di Roma 8 dikatakan yang membuat kita lebih dari memenang karena kasih Allah yang tinggal di dalam hati kita, yang membuat kita lebih dari pemenang. Saudara, Allah berdaulat. Dan pemazmur mengatakan di Mazmur 135 ayat yang ke-6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Kadang sebagai orang percaya, kita berpikir kalau Tuhan itu baik, maka Dia akan mendengar dan bersetuju dengan apa yang saya pikir baik. Tuhan harusnya mendengar doa saya sewaktu saya menjerit, berdoa, berpuasa, beriman bahwa hal yang saya minta akan Tuhan pasti kabulkan. Apakah itu iman yang sesungguhnya? Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh iman yang sesungguhnya pada waktu Dia berdoa di Getsemani. Saudara, di taman
di mana dia mengalami penderitaan emosional yang begitu berat. Dia berdoa. Dan doa yang terakhir yang dia naikkan adalah biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Saudara, setiap kita mengalami kekecewaan dalam hidup. Dan kadang yang membuat kita kecewa kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Allah itu sanggup untuk mengubahnya. Tetapi karena alasan yang kita tidak mengerti, Allah memutuskan untuk mengambil perkara yang tidak kita inginkan untuk terjadi. Dan kita shock. Kita menjadi marah. Pertanyaannya, apakah Tuhan menjadi marah pada waktu kita menjadi marah? Saya ingin beritahukan kepada saudara. Kembali tentang ilustrasi seorang anak kecil ini. Anak kecil yang dibawa oleh ibunya ke dokter untuk divaksinasi. Anak kecil ini pulang dan tetap tidak mengerti bahwa mamanya mengasihi dia. Bahkan lebih lagi dia tidak mengerti mamanya setelah bersekongkol dengan dokter untuk menyakiti dia, membayar dokter itu. Tetapi sesungguhnya mamanya berkorban memberi dia yang terbaik supaya dia bisa divaksinasi. Saudara, pada waktu anak itu bertumbuh, dia akan menghargai keputusan mamanya. Mamanya bukan egois, tapi mamanya tahu yang terbaik. Saudara, di dalam kita masih ada di dunia ini, ada hal-hal tertentu di mana Tuhan satu kali akan bukakan kepada kita. Mengapa dia lakukan apa yang dia lakukan? Atau mungkin dia tidak bukakan selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi satu kali kita akan mengerti sewaktu kita bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Kita bisa melihat perspektif yang berbeda. Kita bisa melihat dari cara pandang Tuhan. Yang saat ini selama kita masih berada di dalam dunia, kita tidak akan pernah, saya ulangi lagi, kita tidak akan pernah mengetahui dan memahami cara pandang Tuhan seutuhnya. Karena kembali Tuhan dengan jelas mengatakan, begitu jauh cara pandang, jalan-jalan yang Tuhan lakukan dan apa yang kita rancangkan. Mari kita belajar melihat kepada kedaulatan Tuhan sebagai sesuatu yang luar biasa. Tuhan, tidak ada satu rambut yang jatuh dari kepalaku tanpa seizin Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan memelihara kita sehingga kita boleh merasa aman. Sekalipun pada waktu kita berada di tengah-tengah masa yang paling sulit. Karena kita tahu kedaulatan Tuhan tidak pernah lepas dari kasih-Nya dan dari hikmat-Nya. Dia melakukan apa yang dia kehendaki, tapi dia melakukannya dengan segala hikmat-Nya dan dalam kasih-Nya yang sudah dia buktikan, di mana pada waktu saudara dan saya di dalam dosa, saudara dan saya memberontak, dia mati buat kita. Mari saudara, di masa seperti ini, kita semakin mendekat, semakin berserah kepada dia. Bukan berarti kita menjadi pasif, tapi kita menjadi aman di tangan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Dan dia mengatakan masa depan saudara baik. Kalau keadaanmu tidak baik, maka Tuhan mau saudara dan saya tahu bahwa dia punya rencana yang baik. Kalau rencananya tidak digenapi di dunia yang sementara ini, dia sedang menyediakan perkara yang baik di dalam kekekalan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji buat saudara dan saya. Dan dia mengatakannya sekali-kali saudara dan saya tidak akan ditinggalkan. Dan sekali-kali saudara dan saya tidak akan dibiarkan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu selama kami masih hidup di dunia ini, pandangan perspektif kami terbatas. Kami tidak sepenuhnya bisa melihat apa yang Kau sedang kerjakan. Kami seperti Yohanes Pembaptis yang meragukan Engkau kadang karena keadaan kami. Kami seperti Maria dan Marta. Kami berpikir pada saat keadaan sulit, kami mulai berpikir dan meragukan apakah benar kami dikasihi. Tapi biar lewat firman Tuhan ini kami diingatkan, Engkau tidak pernah berubah kasih-Mu. Tetapi Allah yang berdaulat. Allah yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kehendak-Mu baik buat kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah. Sebagian dari mereka mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang mereka tidak mengerti kenapa harus terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk Roh Kudus, Roh penghibur itu menghibur setiap mereka Tuhan. Dan biar lewat apa yang mereka sedang alami, mereka semakin terpaut dan bergantung kepada Engkau. Karena firman-Mu mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Tuhan, kami mungkin kecewa, tetapi kami tidak mau meninggalkan Engkau. Anugerah-Mu Tuhan menguatkan kami, supaya kami tetap berjalan sampai kepada kesudahannya. Mengikut Yesus, keputusan kami. No turning back. Kami tidak kembali, tapi kami bersama dengan Engkau akan sampai di hari, di garis akhir kehidupan kami di dalam kemenangan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberkati, engkau dipenuhi dengan kasih karunia supaya engkau jadi berkat buat orang di sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu kuandalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Let's go! Selamat datang semuanya. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Come on! Clap your hand in the air.
Yesus.